Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendukung pelayanan kami melalui YouTube channel ini, yaitu STP Exoter. Bapak Ibu mari saudara-saudara silakan like, subscribe, dan berikanlah komentar. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Kita akan belajar dari firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami di saat ini untuk belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami, mengurapi hati pikiran kami, beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai pasal 14 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai pasal 14 ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bilangan pasal 13 ayat 25 mulai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh perang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu,
Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan dan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dan kisah perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian adalah kisah yang syarat dengan makna, yang penuh dengan pelajaran berharga untuk perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya. Perjalanan panjang dan memakan waktu lama mereka benar-benar menjadi pembelajaran yang luar biasa. Mereka harus belajar percaya pada janji-janji Allah. Mereka harus benar-benar mempercayakan hidup pada pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan, persoalan, masalah itu sesuatu yang pasti dihadapi. Tetapi mereka harus tetap percaya pada janji Allah. Mereka harus tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan hingga tiba di tujuan, yaitu tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang Israel pada waktu itu, sampai sekarang ini banyak orang tidak menyadari bahwa penghambat untuk berhasil mencapai tujuan, hal yang menjadi masalah untuk mencapai sebuah tujuan adalah berasal dari diri sendiri, yaitu dari bagaimana orang itu berpikir, dari bagaimana orang itu bersikap, dan bagaimana orang itu bertindak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan itu, yang menjadi tema perenungan kita saat ini adalah mengubah masalah menjadi peluang untuk berhasil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sedang berada dalam persoalan, kita selalu mempunyai peluang untuk berhasil. Kendati di tengah badai kehidupan, kita selalu punya peluang untuk eksis di dalam iman kita. Meskipun sedang berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, kita selalu punya peluang untuk tetap maju, untuk tetap berkarya, untuk tetap menjadi saksi, untuk tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Pertanyaannya, dikala kita sedang dalam persoalan, di saat kita di tengah badai dan masalah-masalah kehidupan, bagaimana kita bisa berhasil? Bagaimana kita dapat tetap eksis dalam iman? Bagaimana kita tetap maju, berkarya menjadi saksi, beritakan Injil Yesus Kristus? Dari pembacaan Alkitab dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 14 ayat 10, kita akan mempelajari 3 kebenaran untuk kita bisa berhasil, untuk tetap eksis dalam iman, untuk kita tetap maju, berkarya, bersaksi, beritakan Injil, kendati di dalam atau di tengah-tengah persoalan dan di tengah-tengah masalah-masalah kehidupan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, untuk tetap eksis dalam iman, tetap maju berkarya sekalipun dalam persoalan, kebenaran pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan memfokuskan perhatian pada masalah. Dalam pembacaan kita khususnya dalam ayat 26 sampai 30 pasal 13 kita bilangan, kita melihat di sini, jangan memfokuskan perhatian pada masalah, artinya jangan menjadikan masalah itu sebagai satu-satunya yang harus diperhatikan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita melihat hasil pengamatan dari 12 pengintai sungguh luar biasa. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu luar biasa baiknya, tetapi hati mereka menjadi tawar. Coba kita perhatikan ungkapan-ungkapan yang mereka ungkapkan di dalam ayatnya yang dalam Bilangan pasal 13 itu, di dalam ayatnya yang ke-26 dan 27, 28 itu jelasnya. Saudara-saudara, seolah-olah berkata begini, tanahnya subur, tanahnya strategis untuk ladang-ladang pertanian dan peternakan. Lebih daripada itu letaknya menunjang untuk keamanan dan ketahanan bangsa. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya, sebab musuh terlalu hebat, musuh terlalu kuat, mereka sangat terlatih, mereka hebat.
Mari perhatikan ayat 27. Ada ungkapan ini. Mereka katakan seperti ini. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28, perhatikan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Saudara-saudara, menarik sekali. Ungkapan memang dalam ayat 27 dan ungkapan hanya dalam ayat 28 memberi petunjuk bahwa ke-10 pengintai ini mengurangi nilai positif dari pengamatan mereka dan menitikberatkan pada masalah, pada persoalan, pada tantangan yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan demikian ayat 27-28 dapat berbunyi demikian. Memang ada janji Allah. Tanah yang akan kuberikan itu janji Allah. Memang sudah di tujuan, sudah sampai di tujuan sudah di depan mata, tanahnya luar biasa baiknya, tapi sudahlah. Percuma saja, kita tidak akan bisa, kita tak mungkin mampu. Bangsa itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu sangat besar, ada orang enak, para raksasa. Itu benar, orang enak 3 orang. Tapi ada tambahan lagi, tempat-tempat mereka sangat strategis dan ideal sebagai benteng pertahanan. Terus kita ini tidak terlatih. Banyak perempuan, anak-anak bawa ternak, bawa barang-barang lagi, sudahlah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bandingkan dengan pandangan Kaleb bin Yefune dalam ayat 30. Mereka 10 pengintai itu melihat hal yang sama dengan 2 pengintai yang lain. Mereka melihat hal yang sama dengan Yosua dan Kaleb. Yang membedakan ialah ke-10 pengintai itu mereka melihat dengan cara pandang mereka sendiri, diri mereka sendiri, dengan memakai kacamata mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka memakai kacamata Allah. Mereka melihat dengan cara Allah melihat. Dalam ayat 30 Kaleb mengucapkan kata-kata yang menunjukkan imannya. Dia katakan, kita akan maju. Kita akan menduduki tempat itu, negeri itu. Kita pasti mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan, luar biasa kata-kata imannya. Mengapa kalian mempunyai keyakinan seperti ini? Jawabannya ialah karena Kaleb tidak memfokuskan, Kaleb tidak menitik beratkan perhatian kepada kuatnya benteng, kepada tangguhnya musuh, kepada kokohnya sistem pertahanan keamanan musuh. Kaleb tidak memfokuskan perhatian pada masalah yang merintangi, pada tantangan yang di depan. Mari kita perhatikan pasal 14 ayat 7 sampai 8. Bilangan pasal 14 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan. Mulai dari ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kaleb dan Yosua percaya dan berpegang pada janji Tuhan. Mereka percaya dan mengandalkan Tuhan, ditunjukkan dengan 3 ungkapan yang sangat penting. Yang pertama, Kaleb katakan, jika Tuhan berkenan. Ungkapan yang kedua, Tuhan atau ia akan membawa masuk. Dan ungkapan yang ketiga, ia akan memberikan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kaleb dan Yosua punya iman. Tetapi kita lihat fokus iman mereka itu kepada Allah, bukan kepada tantangan, bukan kepada persoalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk meraih suatu kesuksesan, kita tidak boleh terlalu menitik beratkan perhatian pada sisi negatif masalah yang ada, tetapi terus melihat dan mencari kemuliaan, mengerjakan hal-hal lain, dan terus memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apabila kita yakin bahwa usaha kita sesuai dengan kehendak Allah, dengan mengandalkan, dengan percaya kepada Tuhan, mari kita terus maju dengan tidak terlalu disibukkan dengan masalah-masalah yang kelihatannya bisa menghambat kita untuk terus maju. Berkarya, menjadi saksi,
menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang persoalan atau masalah atau tantangan itu selalu ada. Siapa di dunia ini tidak punya masalah, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Kini kita sedang berhadapan dengan pandemi virus corona. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar dan telah berdampak pada banyak lini kehidupan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus pahami firman Allah mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita pada janji-janjinya, untuk tetap percaya dan mengandalkan Dia. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan begini: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang diam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Masalah selalu ada, tetapi bagaimana untuk bisa terus eksis dan terus berjalan dalam iman, menjadi saksi dan menjadi berkat di tengah-tengah persoalan. Pertama, jangan fokuskan perhatian semata-mata pada masalah. Kebenaran yang kedua, untuk bisa berhasil, untuk tetap eksis dalam iman, tetap maju berkarya, bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah persoalan dan pergumulan kehidupan, yaitu jangan membesar-besarkan masalah. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, pasal 13 ayat 31 sampai pasal 14 ayat 4 menjelaskan tentang ini. Secara khusus kita perhatikan pasal 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Saudara-saudara, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk berarti hoax. Kabar busuk berarti kabar yang sudah dibumbui sehingga menjadi tidak benar. Kabar busuk berarti kabar yang dibesar-besarkan supaya terdengar seram, membuat orang khawatir, membuat orang takut, membuat orang tawar hati. Kalau dalam rangka menghadapi pandemi virus corona, kalau orang takut, khawatir, cemas, katanya menurut kesehatan imun tubuhnya menjadi lemah. Wah, itu bahaya. Saudara-saudara, sebenarnya membesar-besarkan masalah merupakan akibat dari terlalu menitik beratkan perhatian kepada masalah. Kata-kata yang penuh iman ini disampaikan Kaleb dalam ayat 30, segera disangka oleh 10 oleh 10 pengintai lainnya, dan membuat mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Saudara-saudara, nah, untuk meyakinkan orang Israel atau bangsa Israel, ke-10 pengintai itu menambahkan bumbu dalam laporan mereka. Perhatikan ayat 32-33. Laporan yang mereka tambahkan adalah: pertama, negeri yang mereka intai itu memakan penduduknya. Kanibal berarti. Apakah begitu? Tidak. Laporan pertama benar. Laporan pertama memang hebat, memang kenyataan seperti itu. Tetapi karena terlalu fokus pada masalah dan kini kembali kepada membesar-besarkan masalah, mereka tambah: negeri itu memakan penduduknya, semua orang tinggi perawakannya. Negara mana yang semua orang tinggi perawakannya? Pasti ada yang pendek, ada yang tinggi sekali. Nah, ini mereka ajar saja. Semua orang tinggi perawakannya. Dan ada laporan memang ada 3 orang enak, yaitu orang yang tinggi besar seperti raksasa. Nah, itu memang benar. Tetapi seperti raksasa, orang mulai membayangkan tuh dia sangat tinggi besar. Namun dibumbui lagi dengan yang keempat, kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka sebaliknya melihat kami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud ke-10 pengintai itu untuk membesar-besarkan masalah? Maksud mereka tidak lain supaya orang Israel tidak jadi pergi, tidak jadi merebut tanah perjanjian. Mengapa? Mereka takut, mereka memang sedikit, lemah, banyak wanita, anak-anak, bawa ternak. Orang-orang Israel juga membawa beban barang-barang. Memang betul kenyataan ini. Hanya mereka lupa akan kuasa Allah dan janjinya. Mereka lupa ada tiang api di waktu malam. Mereka lupa ada tiang awan di waktu siang, sebagai tanda penyertaan dan perlindungan Allah. Kembali saya menegaskan berdasarkan firman Tuhan, saudara-saudara, masalah selalu ada. Tetapi membesar-besarkan masalah akan menciptakan banyak masalah baru.
akan membuahkan keputusasaan, akan menghasilkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan pada janji-janji Allah. Saudara, di pandemi virus corona ini luar biasa ya. Saya mengikuti di Facebook, media sosial, wah memang ada dampak yang luar biasa. Ada banyak orang mengalami kekurangan, tapi juga ada yang menjadi ketakutan, ada yang jadi khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kenyataan yang kita lihat. Tetapi yang harus kita pahami bahwa Allah telah berjanji kepada kita. Firman Allah mengajak kita untuk tidak membesar-besarkan masalah, karena itu akan berdampak kepada orang lain yang mungkin saja karena tidak tahu menahu, orang-orang itu terseret dalam suatu pemberontakan kepada Tuhan dan tidak percaya pada kuasa dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini kita lihat ada banyak orang yang tidak ahli menjadi ahli, bukan dokter jadi dokter, dan banyak pandangan-pandangan. Ya kalau benar ya yang luar biasa, kita belajar banyak. Tapi kalau tidak benar, itu hoax, kabar buruk, kabar busuk, kabar yang dibumbu-bumbui, bikin orang takut dan tidak berdaya. Dan bahkan banyak sekarang orang jadi pesimis. Aduh, itu sangat berbahaya, besar-besarkan masalah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini harus sungguh-sungguh kita ekstra hati-hati dalam membaca, dalam mendengar berita-berita, dan juga lebih penting lagi harus kita selektif dalam menyebarkan berita. Adalah bijak kalau kita bukan ahlinya, cukup simak saja. Lebih parah lagi saat pemerintah, saat para medis, peneliti, aparat keamanan dan berbagai elemen masyarakat berjuang untuk menghambat perkembangan pandemi COVID-19. Orang-orang percaya diserbu dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran. Ada yang mengaku sebagai rasul. Itu luar biasa. Ada yang sudah mulai mungkin juga menentukan, wah ini Yesus akan datang tanggal sekian. Wah itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak benar. Sudah saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk bisa berhasil, untuk bisa eksis dalam iman, tetap maju, tetap berkarya, sekalipun di tengah-tengah persoalan kehidupan, tetap memberitakan Injil sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Kita harus bersikap yang benar terhadap masalah. Yang pertama tadi, jangan fokuskan semata-mata perhatian pada masalah. Yang kedua, jangan membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, kebenaran ketiga, untuk berhasil, untuk tetap eksis, tetap maju, berkarya, bersaksi dalam beritakan Injil sekalipun di tengah persoalan kehidupan. Yang ketiga adalah tempatkan masalah pada posisi yang sebenarnya. Pasal 14 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, masalah, persoalan, tantangan, pergumulan atau apapun itu namanya, jangan ditempatkan pada posisi yang salah. Posisi yang salah maksudnya menempatkan masalah itu di antara kita dan Allah. Jadi kita di sini ada masalah, ada Allah. Allah di belakang sana. Saudara-saudara, kita harus tempatkan masalah pada posisi yang benar, yaitu kita, Allah, dan masalah di belakang. Perhatikan keyakinan iman Yosua dan Kaleb. Cara mereka memandang adalah menitik beratkan pada hal-hal yang positif, yaitu kepada apa? Kepada janji-janji Allah. Kepada apa? Kepada kuasa Allah. Perhatikan ayat 7. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Pasal 14 ayat 7. Artinya mereka seolah-olah mengatakan begini, Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita sebuah negeri yang baik, yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan mereka telah melihat dan mereka tegaskan sekali lagi, negeri yang kami lalui dan intai adalah luar biasa baiknya. Benar, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Mereka menempatkan iman kepada Allah dan masalah pada posisi yang tepat dibandingkan dengan 10 pengintai yang lain. Yosua dan Kaleb menempatkan iman kepada Allah di antara mereka dan masalah. Mari kita lihat pasal 14 ayat 8 dan 9 sampai 9 ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, perhatikan itu, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu.
Jika Tuhan berkenan, siapa yang membawa masuk Israel? Ia. Dan akan memberikannya kepada kita. Siapa yang memberikan tanah perjanjian kepada Israel? Yaitu Tuhan sendiri. Makanya saudara-saudara, di 10 hukum Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, Tuhan menegaskan seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi hukum ini ditegaskan dimulai dengan Tuhan. Dialah yang memberikan penebusan, dialah yang memberikan pelepasan, dialah melepaskan Israel dari cengkraman perbudakan di tanah Mesir. Dan dalam pimpinannya membawa Israel dan melatih mereka sekolah di padang gurun selama 40 tahun. Ketika dia membawa itu, orang-orang Israel belajar, sudah didekat di sini, sudah mau masuk tanah Kanaan, dan ada masalah. Masalahnya besar, tetapi tempatkanlah masalah pada posisi sebenarnya. Ada kita, ada Tuhan, dan masalah baru kemudian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun masalah yang merintangi kita, apabila iman kepada Allah terletak di antara kita dan masalah kita, maka kita akan berhasil mencapai tujuan iman kita. Kita akan dapat terus eksis dalam berkarya, bersaksi, dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, sejak tadi saya mengingatkan atau menjelaskan atau menyampaikan tentang menjadi saksi. Yesus Kristus memberitakan Injil. Pada hari Minggu yang akan datang, kita akan memperingati hari Pentakosta. Dan salah satu tujuan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita orang percaya, memberi kita kuasa, memberikan kita dunamis, kuasa untuk memberitakan Injil. Tetapi dengan persoalan ini, di persoalan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi, pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan kita menjadi berputus asa dan menjadi kalang kabut karena menempatkan masalah pada posisi yang salah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, masalah di belakang, kita tetap berkarya, maju, beritakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, bawalah persoalan kita kepada Allah dengan keyakinan yang teguh bahwa Dia sanggup menolong kita. Banyak ayat dalam Alkitab yang memberikan jalan keluar bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Salah satu ayat yang menjadi favorit saya dalam Mazmur 62 ayat 9. Dalam Mazmur 62 ayat 9 dikatakan seperti ini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Kita yang menempatkan Allah pada posisi yang sebenarnya. Kita, Allah, dan masalah. Maka cara kita melihat masalah itu, ketika pergumulan begitu banyak, mari curahkanlah isi hati kita kepadanya. Atau curahkan isi hati ke medsos, ke Facebook. Saya baca juga banyak orang berdoa di Facebook. Tetapi sebaiknya, seharusnya sebagai orang percaya, curahkan isi hatimu kepada Allah. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 juga dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sekali lagi, masalah selalu ada. Kita pasti akan menghadapi persoalan, tantangan pasti kita temui. Bahkan saat ini tantangan besar ada di depan mata kita. Badai COVID-19, dan bukan hanya masalah kesehatan di badai COVID-19 ini, tetapi telah sangat mempengaruhi hampir semua lini kehidupan. Kita harus terus berjalan. Kita harus tetap eksis dalam iman kita yang semestinya. Kita harus melakukan tugas kita sebagai terang, sebagai saksi, sebagai garam dunia. Diberkati dan menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi Kristus yang baik. Nah, itu kita lakukan apabila kita tidak semata-mata memfokuskan perhatian pada masalah,
Yang kedua, kita tidak membiasakan diri untuk membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, kita tempatkan masalah pada posisi yang benar, yaitu kita, Allah, baru kemudian masalah. Allah di antara kita dan masalah yang kita hadapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Dialah perlindungan kita, Dialah penolong kita, Dialah perisai kita. Ingat, badai pasti berlalu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dengan firman. Kami bersyukur oleh karena justru di tengah-tengah pergumulan persoalan kehidupan, iman kami dilatih. Dan kami bersyukur oleh karena firman mengajarkan kami untuk tidak semata-mata memfokuskan perhatian pada masalah, tidak membiasakan diri untuk membesar-besarkan masalah, tetapi menempatkan masalah pada posisi yang sebenarnya. Kami punya sarana yang luar biasa, yaitu mencurahkan isi hati kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mau supaya kami tetap eksis, tetap berkarya, tetap menjadi berkat, tetap menjadi garam dan terang. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom, salam sehat.